Kapan terakhir kali kamu merasa capek dan lelah, tapi bukan karena banyak kerjaan? Misalnya, kamu bilang, gue sudah kerja seharian, tapi rasanya gak ada yang beres. Dalam hati kamu sadar, emang sih, gue habis PMO lagi, dan tiba-tiba energimu habis tanpa sadar. Kejadian ini bisa jadi hal biasa, tapi kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bisa jadi bencana. Energi yang kamu rasakan setiap hari dapat dipengaruhi oleh banyak hal, dan PMO adalah salah satu pemicunya. Kamu perlu mengerti betapa dalamnya dampak ini, supaya bisa kembali ke jalur yang benar. Sekarang saatnya kita mulai menelusuri apa saja efek PMO yang ternyata bikin hidupmu makin berat dengan membuatmu merasa terus-menerus kehabisan energi. Pertama, energi badan seringkali dipengaruhi oleh hal lain yang tak terduga. Salah satunya adalah kebiasaan PMO. Ketika kamu terus-menerus terjebak dalam rutinitas ini, kamu akan merasa capek, meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang menghabiskan malamnya dengan PMO merasa bahwa ia kurang tidur, padahal sebenarnya ia bukan tidak tidur, tapi tidak beristirahat dengan baik. Ini karena PMO mengakses bagian otak yang membuat kamu merasa puas sementara. Namun setelah itu yang ada hanya rasa kosong dan lelah. Jangan remehkan efek ini. Kamunya mungkin darurat kerja di jam-jam security, dan menyangka PMO menghibur. Namun, efek jangka panjangnya adalah kamu akan merasa lelah di siang hari. Mindset kamu terbagi antara tugas yang harus diselesaikan dan dorongan untuk PMO, ini jelas menguras energi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengingat bahwa rasa lelah yang kamu alami mungkin sangat dipengaruhi oleh kebiasaan ini. Mengatasi rasa lelah itu berarti kamu harus mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tentang seberapa sering kamu terjatuh ke dalam perangkap ini. Strategi seperti mencari tahu waktu terbaik untuk beristirahat dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kegiatan yang menyegarkan bisa sangat membantu. Kedua, ketika fokus mulai menyusut, produktivitas kita ikut terjaga. PMO tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga mental. Kebiasaan ini mengalihkan perhatian yang seharusnya ada pada pekerjaan, kuliah, atau interaksi sosial. Bayangkan seorang pekerja yang seharusnya bisa mengerjakan tugas dalam 1 jam, malah terjebak berjam-jam hanya scrolling atau mencari hiburan di internet. Fokus yang rusak membuat kamu sulit untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Akhirnya, kamu jadi sering menunda hingga situasi bertambah buruk. Usahakan untuk memperhatikan kebiasaan ini. Dengan menjauhkan diri dari PMO, kamu bisa membantu diri sendiri untuk mendapatkan kembali konsentrasi. Mulailah mengatur jadwal yang sehat, di mana waktu kamu tidak hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Membuat to-do list harian dan menetapkan batas waktu untuk setiap tugas juga bisa mendorong kamu untuk tetap fokus tanpa terganggu oleh iming-iming PMO. Ketiga, keadaan energi yang terbuang bisa disebabkan oleh PMO yang berlebihan. Setiap kali kamu terlibat dalam aktivitas ini, ada kelelahan mental dan fisik yang terjadi. Kamu akan merasa seakan-akan baru bangkit, tetapi tubuhmu tidak akan memberikan respons yang sama. Dapat kamu hanya pada level energi yang rendah. Jadi, apa saja yang membuat energi yang kamu miliki terasa terbuang sia-sia? Ingin menyelesaikan tugas penting, tapi merasa tidak berdaya dan hanya ingin istirahat? Itulah efek dari kebiasaan PMO yang membuatmu terus merasa habis. Sangat penting untuk mulai menjadwalkan kembali waktu tenangmu dan menghindari pengalihan yang datang. Energi yang kamu miliki harus digunakan untuk hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Berolahraga secara teratur juga bisa meningkatkan stamina dan membantu memulihkan energi secara alami, memungkinkanmu untuk tetap bersemangat dalam aktivitas sehari-hari. Keempat, kadang kita tidak sadar mengalami lembaga kebiasaan buruk akibat pengaruh PMO. Ketika kamu berada dalam lingkup ini, mungkin kamu merasa ada keinginan kuat untuk segera melanjutkan kebiasaan yang sudah dibangun. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuka pintu bagi keinginan lain yang tidak sehat. Apakah saat ini kamu merasa terjebak dalam jalan yang salah?
Penting untuk mengidentifikasi pola buruk ini. Ketika kamu bisa mengenali dan memberikan batasan, maka langkah pertama adalah menjadwalkan momen untuk mengalihkan diri atau menjauh dari kebiasaan tersebut. Ini bisa menjadi proses panjang, tetapi semua dimulai dari niatmu untuk memperbaiki dan mengubah pola pikir yang ada. Misalnya, bisa juga dengan melakukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat, seperti olahraga atau belajar hal baru, yang dapat mengalihkan perhatian dari kebiasaan lama yang mengganggu. Kelima, kecanduan PMO terkadang menciptakan jarak antara kamu dan kehidupan sosial yang seharusnya lebih hidup. Ketika kamu lebih memilih PMO, hal ini bisa merusak hubungan dengan teman-temanmu serta mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi. Kamu mungkin merasa terasing dan kadang bingung kenapa hal-hal menyenangkan itu terasa tidak lagi menarik. Mengambil langkah untuk mengurangi kecanduan dapat membuka kembali kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Wilayah sosial yang kini mulai hilang bisa didapatkan kembali dengan menjalin hubungan yang baik. Carilah aktivitas sosial yang menantang dan membuatmu merasa hidup. Melengkapi hidup dengan pengalaman baru dapat sangat terapeutik dan mengurangi kebutuhan untuk kembali terjebak dalam rutinitas PMO. Menghadiri acara komunitas atau bergabung dengan kelompok hobi juga dapat meningkatkan interaksi dan membantumu merasakan kebersamaan yang selama ini hilang. Keenam, PMO sering membawa konsekuensi berupa pola pikir negatif. Rasa malu, kesedihan, atau penyesalan seringkali datang setelah kamu terlibat dalam kebiasaan ini. Kondisi emosional ini membuatmu merasa tidak layak dan terus berpikir negatif tentang diri sendiri. Keterpurukan dan keraguan pada diri sendiri bisa muncul tanpa diundang. Apakah kamu merasakannya juga? Dengan mengatasi pola pikir negatif ini, kamu dapat memberikan kesempatan untuk melawan pikiran buruk tersebut. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekurangan, tetapi tidak ada yang berarti menyerah pada diri sendiri. Cobalah untuk mengisi hari-harimu dengan afirmasi positif dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukungmu. Menerapkan rutinitas harian yang membangun kepercayaan diri, seperti menulis jurnal atau mengulangi kalimat motivasi, bisa menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan semangat dan mengubah pola pikir. Ketujuh, menghadapi kebiasaan PMO membutuhkan pendekatan yang benar. Pertama, coba cari alternatif aktivitas yang lebih produktif dan menyenangkan. Ini bisa berupa hobi, aktivitas fisik, atau kegiatan sosial. Pastikan kamu memiliki sistem support, baik dari teman atau komunitas yang mau mendukung perubahan. Mengintegrasikan aktivitas baru dalam hidupmu adalah langkah penting untuk mengatasi kebiasaan ini. Penting untuk diingat, mengatasi kebiasaan tidak pernah terjadi dalam satu malam. Kamu perlu berkomitmen dan terus berusaha meskipun mendapatkan rasa frustasi. Proses ini akan membuahkan hasil jika dilakukan secara konsisten dan dengan tekad yang kuat. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan kecil untuk dirimu setelah mencapai tonggak tertentu dalam perjalanan ini, agar tetap termotivasi dan merasa maju. Jangan ragu untuk bergabung dan berbagi perjalanan kamu di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.